Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi, menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh, 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan rohnya. Dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu, ini berbicara mengenai tuayan jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern. Ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi, apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini, Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah
tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere, atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah lambaikan tangan yang siap untuk menerima berkat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama saya undang untuk kita bersama bersatu hati untuk menaikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Segenap hati kami bawa kepadamu sebagai penyembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau hidup denganmu, Yesus. Kami bersyukur sebab hanya layak terima pujian kami, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus. Ku sembah Allah kudus, Allah suci, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian yang sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik ya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku sembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
kami Tuhan tetap memuji Engkau apapun keadaan kami. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Mari bersama kita bangkit berdiri. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sebab Engkau yang layak, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Yes, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Kau yang layak. Yes. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Kau yang layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan amin, haleluya, shalom. Boleh Bapak Ibu berikan salam kepada kanan kiri, depan belakang saudara dengan damai sejahtera sukacita. Biarlah kita senantiasa hidup dalam ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Kami percaya walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul sanggup cukup kasih
bersama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yes. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, amin. Kami percaya hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuh kami diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaanku takkan terhentikan. Kami mau betul Tuhan, amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya, kami yakin, kami mau Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku dengan iman kita katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, yes. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya dengan iman, hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, hari yang terbaik. Ku bersyukur buat hari ini, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya bahwa setiap hari Tuhan nyatakan kebaikan-kebaikannya. Di tengah pencobaan, di tengah masalah yang kita hadapi, yang kita tahu Tuhan beserta kita, amin. Haleluya. Kau Tuhan sumber sukacita kami. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sukacita, dunia takkan sanggup berikan. Takkan sanggup ku beri, takkan sanggup ku berikan. Selalu ada
percaya aku punya Tuhan besar dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari bersama kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan besar yang tak berjanji menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari sekali lagi angkat tanganku, katakan. Aku punya Tuhan yang besar. Ini doa kami sore hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ora bataka ya ralaba ya ralaba ya syanda ya ralaba. Percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan dari. Katakan ku terima sekarang Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman sekali lagi katakan. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembah Tuhan. Oh tiara labataka nama yara labaya syanda. Bangkitkan rohmu sore hari ini. Oh tiara labataka yara labaya laba. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Syakara labataka yara labaya syanda yara laba. Oh labataka nama yara laba yara laba yara laba. Hatiara laba stondo yara labataka yara laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau hebat ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakara labataka yara laba yara laba yara laba yara laba. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh rabataka yara laba yara laba yara laba. Kami suka memuji-Mu ya Tuhan. Kami suka menyembah-Mu ya Tuhan. Kami suka meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ketika kami memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian. Kami percaya ya Tuhan akan mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya di mana hadirat Tuhan ada, di situ berkat Tuhan ada, di situ kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, bukan hanya ketika di gereja, ketika di rumah, ketika lagi berkendaraan, ketika di tempat usaha, maka itu akan melindungi kami, itu menjagai kami, itu membuat kami semakin hari semakin bangkit dan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan hari ini berfirman di tengah kami, urapi setiap jemaat. Kami percaya mereka yang datang sore hari ini Tuhan, bukan berdasarkan kuat gagah mereka, tetapi karena Roh Kudus yang pimpin mereka tiba di tempat ini. Untuk itu kami menghargai kehadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur berterima kasih buat seminggu yang telah kami lalui. Kami berterima kasih buat seminggu ke depan yang Tuhan akan berkati. Seminggu ke depan yang akan Tuhan lindungi. Seminggu ke depan yang akan Tuhan beri kekuatan. Seminggu ke depan yang Tuhan berikan mujizat. Seminggu ke depan yang Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kenapa kami percaya? Karena kami punya iman kepadamu ya Tuhan. Kenapa kami percaya? Karena Allah kami dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kenapa kami percaya? Karena Engkau adalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Maka untuk itu Tuhan, biarlah kepercayaan kami Tuhan, tidak kepercayaan berdasarkan ketidakmengertian. Kami percaya karena kami punya iman. Iman yang timbul daripada pendengaran ya Tuhan. Hari ini sampaikan kebenaran firman-Mu atas setiap kami Roh Kudus.
Oh Rabataka, jamah setiap hati ya Tuhan. Supaya kami pulang dari tempat ini, kami sungguh-sungguh merasakan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami menjadi suami yang lebih daripada pemenang. Kami menjadi istri yang lebih daripada pemenang. Kami menjadi orang tua yang lebih daripada pemenang. Kami menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang. Kami menjadi seorang pekerja yang lebih daripada pemenang. Kami seorang menjadi bisnismen, pengusaha yang lebih daripada pemenang. Kami menjadi seorang pelayan yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Roh Kudus. Jamah setiap kami dengan Roh-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya saudara? Dahsyat, luar biasa? Aman? Rekening aman? Dompet aman? Aman, semuanya terkendali ya. Pokoknya tenang aja saudara. Walaupun lagi ya agak-agak kurang dikit Pak Pendeta, percaya bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan. Colek kanan kirinya bilang, dengerin tuh. Udah muka ngepas susah mulu gitu. Amin saudara. Nah hari ini tema khotbah yang Tuhan berikan kepada kita pada sore hari ini, yaitu mengembangkan karakter ilahi. Mengembangkan karakter ilahi. Sama-sama katakan. Oke, dalam bahasa Inggrisnya developing a godly character, saudara. Bagaimana saudara dan saya mengembangkan karakter ilahi dalam kehidupan saudara. Penting nggak? Penting Pak. Kenapa penting? Satu, saudara akan dijauhkan daripada yang jahat. Yang kedua, saudara tidak akan berlaku jahat. Kalau ada karakter ilahi dalam kehidupan saudara, saudara akan dijauhi daripada hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena karakter itu mempengaruhi lingkungan. Kalau karaktermu baik, nggak mungkin engkau main di tempat yang jahat, yang kotor. Dan kalau karaktermu baik, maka engkau tidak akan mungkin berbuat jahat. Yang ngerti katakan amin. Makanya penting sekali kita punya yang namanya itu satu karakter ilahi dalam kehidupan kita. Nah orang yang memiliki karakter ilahi, Kolose 3 ayat 12 dikatakan demikian. Kolose 3 ayat 12, yuk baca sama-sama. Yang mau baca katakan amin. Yang bawa Alkitab katakan amin. Yang nggak bawa katakan ampun. Saudara nggak bawa Alkitab ke gereja. Bawaannya apa saudara? Token listrik. Ke gereja bawa Alkitab, yang setuju katakan amin. Supaya apa saudara? Supaya saudara semakin dekat sama Tuhan. Apalagi yang jomblo. Bawaannya itu jangan model handphone, model buku. Jadi kalau saudara bawa begini kan, udah jomblo, bawa Alkitab, dia bilang, wah ini pasti takut akan Tuhan. Cepat jodohmu. Yang jomblo katakan amin. Janda juga termasuk jomblo. Ya saudara ya. Nah saudara perhatikan, kalau 3 ayat 12 mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 karena kurang semangat. Yuk semangat saudara supaya diberkati Tuhan. Yang mau berkat katakan amin. 1, 2, 3 karena sebagai terus kenakanlah cakep terus dan nah jadi perhatikan ayat ini punya dua hal yang harus saudara perhatikan. Pertama Tuhan katakan gini, karena itu. Karena apa? Kalau hidupmu sudah diberkati, hidupmu sudah dikuduskan, hidupmu dibebaskan, hidupmu dipilih Tuhan, dikatakan gini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dipilih Allah katakan amin. Yang dipilih Allah katakan amin. Lihat kiri kanannya, muka-muka pilihan Allah itu saudara. Ya. Nah ketika saudara pilihan Allah, orang yang dipilih Allah bukan sekedar dipilih selesai. Tapi yang dipilih Allah itu karakternya diperbaiki. Maka dikatakan dikuduskan. Dikuduskan itu berarti dipisahkan. Dikuduskan itu berarti saudara diambil yang tadinya dari keluarga yang terkutuk. Dari keluarga yang hidupnya nggak punya firman Tuhan. Dari keluarga yang hidupnya sembarangan. Saudara diambil. Dipisahkan. Lalu ketika saudara dipisahkan, maka yang pertama Tuhan kasih apa? Kasihnya. Dikasihi. Makanya kebutuhan manusia itu apa saudara? Dikasihi dan dihargai. Kalau saudara ingin punya karakter yang baik, yang saudara perlukan bukan masuk sekolah karakter. Yang pertama aku perlukan, aku harus dikasihi. Aku harus dihargai. Nah orang yang hidupnya dikasihi dan dihargai saudara, pasti pelan-pelan karakternya menjadi bagus. Yang setuju katakan amin. Saudara pernah jatuh cinta? Orang kalau jatuh cinta bilangnya apa saudara? Gunung akan kudaki.
laut akan kuseberangi. Betul saudara? Belahlah dadaku. Karena lagi jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta saudara, yang tadinya nggak suka mandi, dia rajin mandi. Yang tadinya nggak pernah pakai bedak ketek, dia pakai bedak ketek. Kenapa? Karena dia ingin memberikan yang terbaik kepada yang dia cintai. Yang ngerti katakan amin. Kenapa? Karena dia mengasihi yang dia cintai. Nah setelah saudara dikasihi, lalu Tuhan katakan gini, kenakanlah belas kasihan. Halo saudara. Karena ketika saudara dikuduskan, dikasihi, yang saudara perlukan apa tuh? Punya karakter yang baik. Belas kasihan, punya kemurahan, punya kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenapa Pak Pendeta? Karena gini, ada orang sudah dikuduskan, ada orang sudah dikasihi, dia tidak mengenakan belas kasihan. Dia tidak memiliki kemurahan hati. Makanya orang suka bilang gini, katanya sudah anak Tuhan. Katanya sudah pelayanan, katanya sudah ikut komsel, sudah sekolah Alkitab. Lihat tuh karakternya, nggak punya belas kasihan. Di gereja dia khotbah, tapi di rumah dia pukul istrinya. Ngomongnya cinta Tuhan, tapi istri anak terlantar. Makanya orang yang memiliki karakter yang baik dikasihi Tuhan, maka punya belas kasihan. Punya kemurahan, punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, punya kesabaran. Yang disebut adalah begini, kalau saudara sudah punya karunia roh, pastikan saudara punya buah roh. Buah roh itu karakter. Kalau saudara sudah punya karakternya, maka itu menjadi pagar. Makanya dalam buah roh yang terakhir dibilang penguasaan diri. Betul saudara? Kalau sudah punya penguasaan diri, maka kasihnya itu enggak bablas. Kalau kita belajar tentang buah roh itu dikatakan punya kasih. Punya belas kasihan. Boleh nggak punya belas kasihan? Halo saudara, boleh nggak punya belas kasihan? Boleh, tapi belas kasihannya harus ada penguasaan diri. Kalau nggak nanti semua di belas kasihan. Tetangga di belas kasihan, tukang parkir di belas kasihan, sampai istri orang di belas kasihan. Harus ada pagarnya. Belas kasihan harus ada pengendalian diri. Supaya tidak jatuh dalam dosa. Makanya penting dikuduskan dulu. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Makanya nama lain daripada karakter, bahasa aslinya adalah karat. Karat itu dia ambil dari sungai Kerit. Kerit artinya karat, karat artinya adalah dicincang-cincang. Dihancurkan, dibentuk. Nah jadi seseorang kalau ingin memiliki karakter ilahi, dia dikuduskan, dia dipisahkan. Elia selesai dia bunuh Nabi Baal, ratusan Nabi Baal selesai dibunuh saudara. Elia nggak petantang-petenteng kepada Raja Ahab. Elia tidak merasa sok jagoan. Tapi Elia Tuhan suruh minggir ke sungai Kerit. Tuhan kasih dia seperti orang mengalami ketakutan. Kenapa saudara? Ingat. Karakter seseorang bisa jatuh bukan karena orang yang menjatuhkan. Bukan karena Tuhan yang menjatuhkan. Bukan juga karena setan yang menjatuhkan. Seseorang karakternya bisa jatuh. Yang membuat jatuh adalah dirinya sendiri. Makanya dunia bilang gini, kalau lu mau uji karakter seseorang, uji pakai uang. Uji pakai jabatan. Betul saudara? Jadi sekalipun namanya Allah beserta kita, sampai di sini Tuhan tolong kita, punya jabatan yang tinggi. Tapi kalau karakternya tidak bisa dijaga, lihat. Justru karakternya itu yang menjatuhkan dirinya. Makanya penting sekali punya karakter. Kalau saudara punya karakter yang baik, karakter ilahi, kemanapun saudara pergi, cuan. Kemanapun saudara pergi pasti beruntung. Kenapa saudara? Karena orang suka bergaul sama saudara. Tidur pun dia akan teringat sama saudara. Punya duit banyak pun dia akan teringat sama saudara. Kenapa? Karena karakternya baik. Orang kalau karakter baik, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dia kerjakan, pasti berhasil. Yang setuju katakan amin.
Maka untuk itulah saudara, karakter lebih berharga daripada karunia. Slide selanjutnya dikatakan bahwa karakter itu lebih berharga daripada karunia. Karakter, karena karunia tanpa karakter bisa runtuh. Tetapi karakter menopang karunia. Saudara perhatikan. Jadi karakter itu lebih berharga daripada karunia. Saudara bisa apapun, saudara jago apapun. Tapi kalau nggak punya karakter yang baik, nggak laku. Yang membuat saudara laku adalah sekalipun karunia, sekalipun saudara tidak tajam dengan karuniamu, tapi kamu punya karakter yang baik, tetap diperhitungkan orang. Tetap orang perhitungkan kepada saudara. Kenapa saudara? Dikatakan, karena karunia tanpa karakter itu bisa runtuh. Tetapi karakter menopang karunia. Yang artinya saudara boleh punya jabatan. Saudara boleh punya pangkat. Saudara boleh punya kekayaan yang luar biasa. Tetapi kalau itu tidak saudara imbangi dengan karakter yang baik, maka lihat saudara, justru yang menjatuhkan dirimu, karaktermu yang tidak bisa engkau kontrol dengan baik. Maka untuk itu apa sih itu karakter ilahi? Karakter saudara artinya adalah sifat. Karakter adalah tabiat atau kepribadian terbentuk dari kebiasaan dan pilihan. Slide selanjutnya boleh. Bahwa ketika kita bicara karakter, karakter adalah sifat atau tabiat, saudara. Nah, sifat, tabiat atau kepribadian terbentuk dari kebiasaan dan pilihan. Terbentuk dari adat istiadat, terbentuk dari keluargamu, terbentuk dari komunitasmu, terbentuk dari pergaulanmu. Makanya dikatakan begini, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara benar kata-kata itu? Pernah dengar ya? Berarti kan begini, kalau pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, berarti pada dasarnya saudara dan saya adalah orang-orang baik. Yang setuju katakan amin. Kenapa pada dasarnya kita orang-orang baik? Karena ketika Tuhan jadikan manusia, Tuhan bilang apa? Sangat amat baik. Ini saudara harus tangkap. Nah ketika Tuhan jadikan manusia, bahwa manusia itu diciptakan sangat amat baik. Tetapi bisa menjadi buruk saudara. Karena apa? Yaitu karena soal yang namanya itu adalah karakter yang tidak baik dalam kehidupannya. Nah ketika karakternya tidak baik saudara, karena apa? Karena pergaulannya. Seandainya anak Tuhan bisa tangkap ini, maka saudara akan mendapatkan rezeki yang baik. Saudara akan punya rumah tangga yang baik. Saudara akan punya usaha yang baik. Saudara akan punya jabatan pekerjaan yang baik. Tetapi yang paling penting, pergaulannya diperhatikan. Kalau salah bergaul, maka akan menjadi buruk. Kalau sudah buruk, nama tercoreng, sangat susah dikembalikan. Karena ke depan kalau Tuhan pakai saudara menjadi orang yang bisa dipercaya, maka saudara harus memiliki karakter ilahi. Apa karakter ilahi? Karakter ilahi adalah tabiat yang dibentuk oleh firman Allah. Ketika karaktermu dibentuk oleh firman Allah, maka Roh Kudus yang akan membimbing, Roh Kudus yang menuntun, yang sesuai dengan Kristus. Apa artinya Pak Pendeta? Artinya begini. Setiap kita punya karakter manusiawi. Karakter manusia, saudara, itu pemangsa. Karakter manusia itu suka memakan. Makanya Kain dan Habel, dia mangsa. Karakter manusia itu maunya itu menjadi orang-orang yang selalu ingin di depan, jangan ada yang lain. Tetapi hal itu akan menjadi rusak kalau tidak ada nama itu firman Allah. Dan itu menjadi rusak kalau tidak ada Roh Kudus. Nah firman ini sebagai map, sebagai peta dalam perjalanan hidupmu. Makanya Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan. Berarti saudara, setiap kita sekalipun sudah bertobat, ada karakter atau sifat manusia.
yang harus kita rem, yang harus kita ikat dengan karakter ilahi. Makanya dalam karakter ilahi bagaimana aku cara ngikatnya? Harus banyak ngobrol dengan firman. Ketika saudara ngobrol dengan firman Tuhan, maka aku harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah pribadi. Kita sudah deal tadi sesuai dengan firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan di sini bukan bicara tentang saudara ketemu sama siapa. Tetapi dalam tubuh jiwa rohmu ini suka ngobrol sama siapa. Karena setiap hari saudara mendengarkan 3 suara. Suara Tuhan, suara setan, dan suara diri sendiri. Gimana aku bisa latih suara Tuhan ketika saudara bergaul dengan Roh Kudus? Bergaul dengan Roh Kudus bagaimana, Pak? Ngomong sama Tuhan, nggak pernah aku dengar suara Tuhan. Kalau nggak pernah dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Selesai baca firman Tuhan, lakukan. Karena bagi Tuhan lebih bagus ketaatan saudara melakukan 1 ayat daripada membaca firman Tuhan 1 pasal tapi nggak ada yang saudara lakukan. Bagi Tuhan lebih bagus saudara taat dengan 1 pasal daripada saudara berjam-jam di dalam doa. Tetapi keluar dari rumah doa tidak ada firman Tuhan yang saudara taati. Karena bangsa Israel pernah diomelin oleh Tuhan. Dia bilang gini, makan tuh korban bakaranmu. Buang aja tuh korban sembelihanmu, aku gak sudi. Yang aku mau dengar dan lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ketika saudara mulai lihat karakter ilahi dalam kehidupanmu, ini berarti firman Tuhan seperti cermin, saudara. Firman Tuhan seperti suratan terbuka. Yang ketika saudara baca, bukan buat dia. Ketika saudara baca, oh ini buat laki gua. Ketika saudara baca, oh ini buat bini gua. Enggak. Ketika saudara baca, mana yang buat saya? Mana yang buat saya? Mana buat saya? Maka ketika karaktermu mulai dibentuk, lihat. Maka lagu, akan kupikul salibmu, cukuplah bagiku. Maka salib yang kau pikul enggak berat lagi. Kenapa? Karena pelan-pelan karaktermu diperbaiki sesuai dengan karakter Kristus. Sehingga apa yang gak bisa engkau topang, Roh Kudus yang topang. Lalu kenapa kita harus mengembangkan karakter ilahi? Slide pertama, mengembangkan karakter ilahi, yaitu karena kita memiliki identitas pengikut Kristus. Jadi ketika saudara bilang, ngapain sih gue kembangin? Ingat saudara, saya paling suka ketika dikatakan identitas. Identitas seseorang menentukan kewarganegaraannya. Identitas seseorang menentukan tentang otoritas yang dia punya. Jadi kalau saudara dibilang identitas saudara warga negara Indonesia, maka saudara punya hak dan kewajiban di dalam sebagai warga negara Indonesia. Kalau saudara dibilang identitas daripada pengikut Kristus, berarti saudara memiliki identitas, punya hak dan punya kewajiban untuk menikmati kerajaan Allah. Kapan? Ketika di surga? Tidak, ketika saudara ada di bumi. Makanya doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang artinya Anda dan saya harus menerima berkat secara supranatural. Bukan yang natural, Pak. Sakit kepala, pusing, minum obat sakit kepala, sembuh, selesai, natural. Tapi kalau dokter bilang kanker kepalamu sudah stadium akhir, dokter angkat tangan, maka ini waktunya engkau minta Tuhan supaya turun tangan. Itu yang disebut dengan berkat secara supranatural. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan. Makanya orang bilang begini, bumi bergoncang, ekonomi begini. Itu dunia, Pak. Makanya genapi Mazmur 91. Yang berkata, walaupun 1000 sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku, itu tidak menimpa aku. Aku hanya menonton saja. Kenapa dia menonton saja? Karena dia punya identitas yang bergaul dengan Tuhan. Makanya Mazmur 91 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ketika berkata demikian, maka apa yang terjadi saudara?
Ayat yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ayat yang ke-13. Penyakit sampar, panah yang terbang di waktu siang. Apalagi saudara, singa dan ular tegung engkau langkahi. Bahkan engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Saudara tahu, singa berbicara tentang kekuasaan yang paling tinggi. Ular naga berbicara tentang roh yang paling besar. Tetapi kalau saudara punya identitas bergaul, bermalam dengan Allah yang maha tinggi, maka itu tidak menjadi sulit bagimu. Kenapa? Karena di ayat 14, 15, 16 Tuhan katakan, karena dia mengenal namaku. Karena engkau mengenal namaku. Tuhan berkenan kepada saudara. Bahkan Tuhan katakan, akan kukenyangkan dia sepanjang umur hidupnya. Identitas saudara bukan berdasarkan saudara lahir dari siapa. Tapi identitas saudara ketika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah berkat keselamatan akan kau terima. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kenapa ini penting Pak? Karena Tuhan juga gak suka saudara susah. Tuhan juga gak suka saudara selalu berkutat-kutit dengan kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit. Kalau saudara sadar ternyata saudara bukan dari anak-anak sampah. Bukan berasal daripada anak-anak pasar. Ternyata saudara berasal dari kerajaan Allah. Maka sekalipun saudara kerjanya cuma posisi bawah. Kerjanya cuma di pasar. Tapi identitasmu akan bersinar di tengah-tengah itu. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ternyata kalau saudara punya identitas seperti ini, Yohanes 15:35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Bukan kamu pengikutku. Rupanya identitas ini harus dibangun dengan apa? Dimuridkan. Murid bahasa Inggrisnya adalah discipleship. Discipleship dari kata disiplin. Disiplin artinya teratur. Kata lain daripada kuasa adalah dominion. Dominion artinya kuasa atau teratur. Jadi murid, saudara tangkap. Makanya kenapa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itu hanya diberikan kepada seorang murid. Karena murid itu disiplin Pak. Murid itu teratur. Jadi hari ini, disiplin atur hidupmu supaya sesuai dengan karakter ilahi. Jangan permalukan hidupmu dan nama Tuhan. Bagaimana aku cara disiplinnya? Mulai latih baca firman dan lakukan. Pelan-pelan aja. Kita masih manusia, bukan malaikat. Kalau masih gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Nanti saudara akan bosan dengan kegagalan. Dan akhirnya bangkit. Tapi kalau gagal, ya udahlah. Gagal, ya udahlah. Maka saudara gagal terus. Tapi kalau saudara gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Lama-lama apa? Saudara gak mau gagal lagi. Bosan gagal terus. Yang kedua, saudara. Mengapa kita harus mengembangkan karakter ilahi? Karena menjaga pelayananmu, menjaga rumah tanggamu, menjaga pekerjaanmu, menjaga hidup. Amsal 11 ayat 3 dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat ini tidak usah diterjemahkan lagi. Anak SD juga tahu artinya. Banyak orang jatuh bukan karena kurang karunia, Pak. Tetapi karena kurang karakternya. Maka belajar dari Saul. Saul secara posisi nggak kurang. Tetapi secara karakter dia kurang. Dia susah untuk bisa namanya itu menerima seseorang lebih hebat daripada dia. Dia susah untuk hidupnya itu memiliki hati yang baik. Dia selalu memiliki iri hati. Yang ketiga, karakter ilahi kita kembangkan untuk menyenangkan hati Allah. Belajar menyenangkan hati Allah, Bapak Ibu. Teman kita juga kalau dia selalu memberikan kesenangan, selalu membawa happy bahagia,
maka kita menjadi senang sama dia. Kalau kita senang sama dia, kita sudah anggap dia saudara. Kalau dia sudah kita anggap saudara, dia mau makan di rumah kita, silahkan. Dia mau pinjam sepatu kita, silahkan. Dia mau nginap, silahkan. Kenapa? Karena menyenangkan. Apalagi kalau saudara menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan saudara senangkan, sebelum saudara meminta, Tuhan pasti sediakan. Dalam kitab Matius, saudara, 25, dikatakan di sini, saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bahwa orang yang menyenangkan hati Tuhan, hidupnya setia. Allah mencari kesetiaan lebih daripada sekedar hasil yang besar, saudara. Setia itu artinya apa, saudara? Setia itu artinya begini, saudara. Saudara setia setiap hari bangun pagi saat teduh aja, doa fajar aja. Lihat perbedaan hidupmu, saudara. Kami lagi melatih anak-anak rohani kami setiap jam 5 pagi, mereka harus bangun. Mereka harus bangun. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ketika mereka lakukan seperti itu, mereka mengalami terobosan. Terobosan yang pertama, saudara, bukan soal pekerjaannya baik-baik saja. Tapi mengalami kehidupan yang mulai bisa mengkondisikan supaya hidupnya ini bisa mengontrol dirinya dengan baik. Maka ketika itu terjadi, saudara, mereka bisa menjaga hidupnya dengan baik. Maka dalam pekerjaan, mereka jadi disukai. Dalam bisnis, mereka mulai dipercayai. Sampai salah satu anak rohani kami, dia minta didoakan sama istri saya. Supaya bisnisnya yang miliaran ini cepat selesai. Karena lama gak selesai. Ketika dia ikuti doa fajar. Akhirnya apa dia bilang? Pak Pendeta, Pak Pen, ketika aku mulai ikut doa fajar, maka aku seperti dapat ilmu hikmat. Dia bilang gitu, saudara. Yang tadinya ada 3 orang yang jadi memusuhi dia. Dia punya strategi dari Tuhan. Bagaimana supaya berdamai. Ketika itu terjadi, saudara. Sudah jatuh deadline-nya. Orang itu harus bayar. Orang itu gak mau bayar penuh, dia bayar setengah. Sampai adik rohani kami ini sampai udah stres. Jam 2 subuh mereka lagi transaksi, saudara, bisnisnya. Sampai lawan bisnisnya bilang gini, sorry gue hanya bisa bayar setengah. Dan itu miliaran, saudara. Dia cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Dia bangkit berdiri, dia belum ngomong. Tiba-tiba itu orang bilang begini. Pak, oke, saya lunasi. Dalam waktu 2 menit dia bilang. Yang tadi tidak bisa dilunasi. Kalau saudara menyenangkan hati Allah, laut yang di dalam dan saudara nggak bisa kebelah. Nggak kebelah juga saudara berselancar di atasnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Saudara, bagaimana kita mulai mengembangkan karakter ilahi? Yang pertama, mulailah membiarkan firman Allah membentuk kita. Jangan keraskan hatimu. Ya. Yang kedua, mulailah saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga, melalui proses ujian dan tantangan. Yang keempat, mulai meneladani Kristus. Ketika engkau melakukan firman Allah dan mau dibentuk oleh firman itu, maka firman itu hidup dan sanggup menilai hati kita. Maka ketika ini terjadi, saudara, bagaimana aku caranya membiarkan firman Allah membentuk kita? Baca. Habis baca, renungkan. Habis itu taati. Saudara tahu chef? Juru masak? Kalau saudara sama chef, sama juru masak, kalau misalnya sama satu meja makan, cara makannya beda. Dihidangkan sama-sama babi kecap. Kita makan pasti lebih cepat. Cepat, selesai. Tapi kalau chef enggak. Dia ambil sepotong, dia potong, dia lihat. Habis itu dia kunyah. Habis dia kunyah, pelan-pelan dia kunyah. Dia mulai kasih penilaian. Oh ini kayaknya kecapnya begini. Oh ini ladanya. Oh ini begini. Oh ini pas. Firman Tuhan. Nggak bisa saudara baca. Mazmur 91, amin. Selesai. Kita juga pernah belajar waktu SD. Kalau ngunyah berapa kali saudara? Kalau ngunyah makanan?
32 kali dikatakan. Pernahkah saudara baca satu ayat, saudara ulang sampai 32 kali? Pak, 2-3 kali aja udah ngantuk. Gimana kita bisa yang namanya itu saudara merenungkan? Makanya ketika saudara baca ayat, katakanlah baca Ibrani, kitab Ibrani saudara baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Sampai di situ aja saudara harusnya mulai resapi bumbu apa di dalamnya. Sebab firman Allah hidup dikatakan. Kenapa ya firman Allah hidup? Apa contohnya firman Allah itu hidup? Lalu dikatakan lagi di sini, dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Pernahkah saudara alami firman Tuhan ini setajam itu dalam hidupmu? Bahkan di sini dikatakan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Saudara kalau ngerti ayat ini, saudara nangis kejar sama Tuhan. Sadarkah saudara, sering sekali antara pertimbangan dan pikiran hatimu mengancau balaukan hidupmu. Seandainya itu kau bawa kepada Tuhan, Tuhan pelan-pelan pisahkan itu. Bahkan di sini dikatakan tadi, sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Kalau saudara pilah ini dengan baik saudara, dikatakan pedang bermata dua, manapun artinya apa? Bahwa firman ini bukan hanya buat saudara, tapi firman ini juga mengingatkan Tuhan. Ketika dikatakan pedang bermata dua, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ini berbicara saudara, yaitu tentang manusia roh kita. Bagaimana supaya roh kita ini sungguh-sungguh bisa mengalami firman Tuhan. Selesai roh? Belum. Sendi dan sumsum. Ini berbicara tentang kehidupan kedaginganmu. Yang sering sekali rasa takut, rasa cemas. Orang kalau takut cemas, sendi dan sumsumnya gemeteran. Lemes dia bilang. Makanya perlu firman Tuhan di dalamnya. Sehingga apa yang terjadi? Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya ketika ada masalah, nggak langsung takut. Dia tahu kalau ini aku udah perbuat baik, aku udah benar hidupnya. Maka ketika ada masalah, dia pertimbangkan dengan baik. Pikirannya bisa dia kendalikan. Maka ketika masalah datang, masalah keuangan, dia akan bilang, tenang, Allah kita ini sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Selesai perkara saudara. Makanya penting sekali mulai kembangkan firman Tuhan. Jangan pas di gereja doang baca Alkitab. Sampai rumah saudara hobinya lihat media sosial. Saudara lihat TikTok, saudara lihat status orang. Makanya nggak ngalami perubahan. Tapi kalau saudara bentuk karaktermu dengan firman Tuhan, maka yang kedua saudara dikuasai oleh Roh Kudus itu. Orang yang dikuasai Roh Kudus, di dalamnya ada Roh Tuhan. Orang yang penuh Roh Tuhan punya roh hikmat dan pengertian. Punya roh nasihat dan keperkasaan. Punya roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah orang kalau udah punya roh Tuhan, karakter ilahi lahir saudara. Dari hidup yang dipimpin roh. Bukan dari yang namanya itu kekuatan sendiri. Kalau kekuatan sendiri lewat. Yesus dicobai di padang gurun, kalau dia pakai kekuatan manusia, lewat saudara. Tapi karena ada roh Tuhan di dalamnya. Maka ketika dicobai ubah batu jadi roti, dia tidak ubah. Jatuhkan dirimu, dia tidak mau. Sembahlah aku semuanya kau berikan, dia juga tidak mau. Kenapa? Karena dia punya roh Tuhan. Ada roh nasihat, ada roh hikmah. Maka ketika saudara dipenuhi, mengembangkan mulai karakter ilahi dalam kehidupanmu. Aman, percayakan, ngomong dalam dirimu bahwa proses pasti ada. Ujian pasti ada, tantangan pasti ada. Kenapa dikatakan di sini saudara Ibrani 5 ayat 3 sampai kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau ini kita ngerti, kita terima kesengsaraan itu. Tapi kalau ini kita nggak ngerti, kita tolak kesengsaraan itu. Kalau saudara ngerti ternyata membuat aku tahan uji, apapun yang coba diuji dalam diriku kita siap. Seseorang untuk mencapai satu kapasitas yang luar biasa, jabatan yang luar biasa, harus diproses dulu. Satu tempat harus diproses dulu.
Kalau enggak dia enggak cocok menjadi suatu wadah. Satu bangunan harus digoncang dulu, diproses dulu. Baru apakah kuat untuk membangun berapa 2-3 lantai. Tanpa proses tidak mungkin ada yang namanya berkat. Maka yang keempat tadi katakan meneladani Kristus. Saudara, poin yang ketiga tadi, karakter tidak dibangun dalam kenyamanan tetapi melalui proses. Dan yang keempat katakan belajar rendah hati, taat dan setia seperti Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara, slide terakhir. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Justru kamu harus untuk kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara. Amin saudara. Ternyata ketika aku memiliki karakter ilahi, enggak 100% hanya buatku pribadi. Tetapi ketika aku memiliki karakter ilahi, justru supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya orang memiliki karakter ilahi, saudara, tujuannya apa? Ini saudara. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ketika saudara punya karakter ilahi, maka Tuhan punya tugas kepada saudara. Yaitu apa? Menuntaskan amanat agung. Makanya ayatnya ini keren saudara. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh. Udah kata sungguh-sungguh, usaha, berusaha. Apa yang harus aku sungguh-sungguh dan usaha? Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman bukan bim salah bim. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu bukan ngerti nggak ngerti, beriman aja. Enggak. Tapi iman itu harusnya ngerti, punya kecerdasan ilahi. Kalau iman itu bim salah bim saudara, saudara nanti masuk mall, lihat ada pameran mobil, saudara tumpang tangan. Imani aja dulu. Duitnya nggak tahu. Habis itu gandengan tangan suami istri. Ke supermarket dulu, beli minyak bimoli sebagai minyak urapan. Lalu saudara urap itu mobil. Itu bukan iman, itu nekat. Yang iman itu saudara cerdas. Karena iman itu timbul dari pengetahuan akan firman. Yang namanya pengetahuan, saudara, takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Hikmat itu pengetahuan. Jadi orang yang beriman adalah orangnya itu harusnya cerdas. Karena orang cerdas itu punya kebajikan. Ketika dia punya kebajikan, maka di situ dia saudara, kebajikannya itu ditambahkan dengan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan harus ada penguasaan diri. Karena orang tahu itu, banyak tahunya, cenderung saudara, hidupnya itu banyak kekayaannya. Orang yang punya penemu-penemu, Elon Musk, penemu apapun saudara, pasti saudara lihat. Semakin hari semakin kaya. Makanya perlu penguasaan diri. Kalau ada penguasaan diri, maka saudara menjadi tekun. Artinya apa? Hidupnya jadi nggak liar. Tetap hidupnya ya sans aja, santai aja. Nggak kelihatan banget orang-orang kayanya. Jadi nggak norak-norak banget. Jadi kalau saudara sudah kaya diberkati miliaran, triliunan, tetap saudara. Gaya pakaian, gaya hidup, gitu aja. Bukan apa-apa, nanti yang repot saudara. Dikejar-kejar orang yang pengen utang. Pinjam 100. Nanti saudara pusing. Jadi kan kalau saudara misalnya kaya tapi nggak kelihatan kaya, orang juga nggak akan mau pinjam. Betul? Apalagi saudara bisa kontrol diri. Beli barang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan hedon. Gitu ya. Kenapa? Karena takutnya jadi dosa. Makanya miliki karakter ilahi. Ketika saudara memiliki karakter ilahi, hidupmu menjadi enteng. Kenapa ini penting? Kenapa ini saya bawakan khotbahnya? Karena hari-hari ini keadaan manusia semakin hari semakin jahat. Saudara lihat di media sosial. Enggak orang golongan pemerintahan, enggak golongan bawah, enggak golongan biasa, lihat. Berumah tangga, belum nikah, 5 tahun tinggal tempat kos.
Dia bunuh pacarnya. Selesai dibunuh? Enggak. Yang paling sadis, dia hancur-hancurin semuanya sampai bagian-bagian kecil. Lihat saudara, kalau karakter udah buruk, tabiat jadi buruk. Kelakuan juga buruk. Makanya penting sekali ini, harus saudara perhatikan. Karakter ilahi bukan buat orang lain. Karakter ilahi buat saya. Ketika saudara lakukan seperti ini, lihat. Saudara mulai bisa kontrol diri. Orang coba marahin saudara, orang coba sakiti saudara. Saudara nggak akan lawan. Kenapa? Karena saudara punya kebijakan, pengetahuan. Tapi dari situ saudara akan lihat. Karirmu, usahamu, rumah tanggamu akan terus Tuhan berkati. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengetahuan, ada iman, ada kesalehan, ada ketekunan, ada kasih akan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tetapi yang saya tahu, berkat itu turun kepada orang-orang yang memiliki karakter ilahi. Tuhan tidak pernah memberikan berkat kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan akan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Untuk bisa menerima terbentuk dengan karakter ilahi. Ketika saudara memiliki hati yang mengagumi Tuhan. Ketika saudara punya hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang punya karakter ilahi ketika dia menerima kasih Tuhan. Karena kebutuhan saudara dan saya dikasihi dan dihargai. Hari ini kita berdoa. Sebelum saudara belajar tentang karakter ilahi. Minta kasih Tuhan memenuhi saudara. Mungkin saudara pernah kecewa. Mungkin saudara pernah sakit hati. Mungkin saudara pernah marah. Mungkin saudara pernah ditipu, dibohongi. Hari ini minta kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan. Supaya Tuhan bereskan setiap beban permasalahan. Ora bataka ya ralaba ya ralaba. Oh ya ralaba bataka ya ralaba. Tanyanya lagu yang tadi. Syanda ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya ralaba bataka ya. Oh ya rabata kaya Ku kagumi dalam hati. Yes, Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui. Amin. Kasih-Mu tiada dari awal kita naikkan pujian ini. Belum pernah ada yang kita perlukan hari-hari ini kasih-Nya Tuhan. kasih di dunia. Seseorang bisa jahat karena dia kurang dikasihi, dihargai. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah saudara tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan? Apapun perbuatan, apapun kelakuan yang kau perbuat, Tuhan tetap membuka tangannya untuk menerima engkau. Karena cuma Tuhan yang bisa mengubahkan setiap orang. Pendeta tidak bisa. Hanya Tuhan dan firman-Nya. Belajar untuk mengasihi dan mengagumi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau ku kagumi. Ini doa kami Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang tanpa syarat. Kasih-Mu yang memeluk setiap kami. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami.
Di tengah-tengah keputusasaan kami, bawa kami untuk mengasihi dan mengagumi-Mu Tuhan. Oh rabataka ya ralaba, shikanana rabataka ya ralaba ya ralaba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh rabataka ya ralaba ya ralaba. Hari ini apa yang sedang engkau doakan kepada Tuhan? Mungkin di antara saudara ada yang hidup di persimpangan jalan. Lagi-lagi posisi bingung, mau ngambil keputusan seperti apa. Tadi engkau dengarkan firman Tuhan, bahwa firman-Nya itu seperti pedang yang bermata dua, yang bisa memisahkan roh dan jiwa, yang bisa memisahkan sendi-sendi dan sumsum, yang bisa memisahkan antara pikiran dan perasaan. Yang artinya, kalau jiwamu hari-hari ini bergejolak, biarlah rohmu ketemu dengan rohnya Tuhan melalui firman. Ketika rohmu ketemu dengan rohnya Tuhan, maka ketika rohmu kuat, maka engkau akan bisa memperbaiki jiwamu yang sakit. Jiwamu yang kecewa. Jiwamu yang lemah. Karena firman Tuhan katakan, roh penurut, daging lemah. Di antara roh penurut dan daging lemah, di tengah-tengahnya ada jiwa yang harus dibawa. Kalau hari-hari ini jiwamu engkau bawa kepada dagingmu, maka gak heran hidupmu gampang lemah, gampang kalah, gampang gagal, gampang kecewa. Tetapi hari ini bawa rohmu, bawa jiwamu ketemu dengan roh Tuhan. Maka dia akan menurut, maka dia akan setia, maka dia akan kuat. Maka engkau akan melihat antara pikiranmu dan perasaanmu. Semakin hari Tuhan perbaiki. Hari ini jangan takut anakku, kata Tuhan. Aku ada bersamamu. Saudara harus berani berkata seperti Musa berkata, Tuhan, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Yang artinya jangan berjalan sendiri. Andalkan Tuhan melalui rohnya. Dan pegang imanmu seperti Daniel. Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolongku, aku tetap menyembah Dia. Maka engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Sekalipun engkau sedang diproses di dapur api, engkau mengalami ketakutan seperti berada dalam gua singa. Percayalah, api itu tidak akan pernah bakar hidupmu. Percayalah, singa itu tidak akan pernah memakan hidupmu. Karena engkau aman dalam lindungan Tuhan. Angkat tanganmu, terima pengurapan Tuhan pagi hari ini. Terima pengurapan Tuhan malam hari ini. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa roh Tuhan ada padamu. Ada roh hikmat dan pengertian. Ada roh nasihat dan keperkasaan. Ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sehingga melalui mulutmu, melalui pikiranmu, melalui tabiatmu, melalui kehidupan, semuanya menjadi baik. Maka Tuhan buat keluargamu menjadi baik. Suamimu baik, istrimu baik, anak-anakmu baik, keluargamu baik. Engkau akan lihat pekerjaanmu menjadi baik. Engkau akan lihat usahamu menjadi baik. Apapun yang kerjakan tanganmu, Tuhan buat berlipat-lipat. Tuhan buat berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa roh Tuhan ada padamu. Ora bataka ya ralaba ya syanda ya ralaba. Uria ralabataka ya ralaba ya ralaba. Ora bataka berdoa saudara. Uria ralabataka ya nama ya. Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu. Ora bataka ya ralaba ya ralaba ya. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk mampu mengampuni, untuk mampu menolong, untuk mampu menerobos. Tuhan tolong hidup mereka. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabataka ya ralaba ya syanda ya ralaba ya ralaba. Oh rabataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ralaba ya ralaba. Katakan kagumi
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kami terima setiap firman-Mu Tuhan. Izinkan firman-Mu tumbuh hidup dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari bersama kita akan memberikan persembahan yang kedua dengan ucapan syukur kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memberikan yang terbaik melalui persembahan kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menguduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Ini doa kami kepadamu, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan memberi dengan sukacita dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sion, Sion, Sion manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sion, Sion, Sion manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sion, Sion, Sion manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sion, Sion, Sion manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada malam hari ini? Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung di GBC? Ada, boleh lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir. Oh, ada di belakang. Silakan bangkit berdiri dan pengerja bisa memberikan salam berkat kiri. Ya, kiranya. Oh, ada lagi di sebelah pojok? Oh iya, boleh lambaikan tangan. Oke. Kiranya kita bisa bergabung bersama-sama kembali dalam beribadah bersama dengan Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman untuk kita semua di sore hari ini. Pengumuman yang pertama, kita akan melaksanakan WBI Wanita Battle Indonesia GBI Basura City pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pukul 4 sore di ruang mezanin P3 Mall Basura. Jadi ini khusus untuk
wanita gitu ya, dari usia yang paling kecil sampai yang tua semuanya boleh bergabung. Jadi untuk kaum wanita mari kita bergabung di hari Sabtu ini di jam 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kak Mida atau Tante Meliana, Ketua WBI GBI Basura City. Dan selanjutnya setelah nanti WBI kita akan naik ke Prayer Tower SICC itu di hari Sabtu juga dan dilaksanakan di jam 6 sore. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang mau ikut, yang mau bergabung silakan daftar segera hari ini ataupun bisa hubungi Kak Mida. Nanti untuk transportasi disediakan dari gereja. Jadi mari kita bersama-sama naik ke Menara Doa di hari Sabtu besok tanggal 20 September 2025. Dan ibadah ketiga GBI Basura City di tahun 2026 akan dilaksanakan 3 kali ibadah. Mari kita dukung dalam doa pribadi kita supaya ibadah ketiga pada tanggal 4 Januari 2026 boleh berjalan dengan baik dan banyak jiwa-jiwa yang akan datang beribadah. Jadi untuk ibadah yang pertama nanti di jam 1 siang dilengkapi dengan ibadah sekolah minggu sama JC, ibadah kedua di jam 15.30 ada ibadah sekolah minggu juga, dan yang ketiga ibadah youth service itu di jam 6 sore. Jadi untuk anak-anak muda mari kita siapkan dari saat ini supaya kita nanti di 4 Januari boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah yang ketiga. Berikut pengumuman untuk video call. Ayo guys, kita ikut cool di GBI Basura City. Cool adalah singkatan dari Community of Love. Di dalam Cool, kita bisa berkumpul bersama dan kita bisa menguatkan dari sharing firman Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Visi Cool ada 3. Yang pertama, kesatuan hati. Yang kedua, tumbuh bersama. Yang ketiga, memenangkan jiwa. Kita bisa ajak siapa saja loh ke Cool. Dari tua sampai ke muda, ada wadahnya loh. Dan yang paling penting, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Berikut jadwal Cool. Jesus is our Savior, His love's an endless flame. With all your heart now, feel the Spirit near. For your information, privilege anggota Cool yang aktif akan mendapatkan prioritas pelayanan dari gereja berupa kunjungan, konseling, dan dukungan lainnya. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Ayo tunggu apa lagi? Come and join with us. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Engkau terus baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Sampai pada saat sore hari ini, Engkau tunjukkan segala karya kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur saat sore hari ini Tuhan, bahwa setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang menguatkan setiap kami, yang meneguhkan setiap kehidupan kami, untuk kami terus berjalan bersama Tuhan, untuk kami terus berharap, bersandar hanya sama Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang sanggup menolong menuntun setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Boyko Pakpahan, yang telah menyampaikan kebenaran-Mu bagi setiap kami, dalam setiap pelayanan, dalam setiap keluarga. Kami terus berdoa menopang hamba-Mu, biar terus Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan heran lagi. Dalam setiap pelayanan kemanapun hamba-Mu melangkah, penyertaan setiap pintu keluar masuk hamba-Mu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang terus tuntun hamba-Mu lebih dahsyat dan heran lagi, untuk terus melakukan setiap amanat agung-Mu, sehingga kami terus
terus melihat Pentakosta ketiga terjadi atas setiap pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga buat Ibu Gembala yang ada, bahkan keluarga besar yang ada, Bapak Pendeta Boy Kepakpahan. Terus pakai keluarga ini, cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan bela, Tuhan tolong setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih daripada sorgawi mengalir menuntun setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu terus akan Kau nyatakan bagi hamba-Mu bahkan keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang baru terus Tuhan masih berikan bagi kami. Tuhan terus masih kasih kesehatan buat gembala kami, gembala GBC yang masih Tuhan percaya akan membalakan kami di GBC. Kami menopang untuk kesehatan hamba-Mu. Kami minta kesehatan yang baru, kami minta hikmat yang baru, kami minta kedamaian, kami minta Tuhan kesehatan mengalir berlimpah-limpah atas gembala kami. Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur mengalir atas setiap kehidupan hamba-Mu, sehingga lewat kehidupan hamba-Mu, hamba-Mu menjadi berkat dimanapun berada. Bahkan setiap pelayanan pintu keluar masuk hamba-Mu ada dalam perlindungan Tuhan. Biar terus Tuhan pakai hamba-Mu kemanapun melangkah dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan, yang mengurapi pengurapan yang double porsi itu yang terus terjadi mengalir atas setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur gembala kami masih terus tetap sehat, masih terus tetap kuat. Tuhan yang akan menuntun gembala kami lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga besar hamba, buat ibu gembala, anak mantu, cucu beserta keluarga besar yang ada. Terus kami berdoa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pakai, Tuhan yang tuntun setiap kehidupan mereka. Berkati mereka dengan berkat kesehatan yang daripada Tuhan itu yang mengalir berlimpah-limpah atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi setiap gembala kami. Begitu juga kasih-Mu terus baik besar bagi gembala Karayon kami, Karayon 1G Bapak Yohanes Raja Guguk beserta wakil yang ada. Terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan melalui pelayanan yang ada di Rayon 1G. Apa yang menjadi visi misi Tuhan atas Rayon 1G, biar terus Tuhan berikan kepekaan untuk setiap hamba-hamba-Mu untuk terus berunity, bergerak bersama-sama, terutama dalam era Pentakosta yang ketiga. Terus Tuhan pakai lawatan, terobosan, penuaian jiwa-jiwa terbesar terjadi atas Rayon 1G. Bahkan setiap cabang-cabang yang ada akan mengalami penuaian jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus tetap serahkan hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Insinyur Niko Anator Harjo beserta wakil yang ada. Kalau saat-saat ini kami mendengar hamba-Mu dalam keadaan kurang sehat, kami menopang dari tempat ini oleh bilur-bilur darah anak domba Allah yang memberikan kesembuhan atas hamba-Mu, yang memulihkan hamba-Mu, kesehatan, panjang umur yang daripada sorgawi mengalir atas setiap kehidupan hamba-Mu. Kami deklarasikan hamba-Mu Gembala Sidang kami terus sehat, terus kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap pelayanan, visi misi yang sudah direncanakan sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang, biar terus berjalan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap persembahan-persembahan yang ada. Biar terus Tuhan Kau berkati persembahan yang ada, Kau berkati setiap hamba-hamba mengelola persembahan. Roh yang takut akan Tuhan, itu yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan mereka, sehingga persembahan ini dapat dipakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan saja ditinggikan selama-lamanya. Berkati setiap para jemaat-jemaat yang ada. Terus Tuhan pakai, Tuhan tuntun setiap kehidupan mereka. Kalau dari antara setiap jemaat yang ada dalam keadaan sakit, kami percaya dan terus kami berdoa Tuhan sembuhkan setiap jemaat yang ada. Kalau mereka dalam keadaan berbeban berat, Tuhan hibur setiap mereka. Tuhan pakai setiap mereka, sehingga lewat setiap masalah yang ada mereka terus tetap kuat mencari Tuhan, dan Tuhan yang terus akan menuntun setiap kehidupan mereka, sehingga lewat masalah yang ada setiap jemaat yang ada terus dapat menang atas setiap masalah yang ada dan akan menjadi kesaksian yang besar dimanapun berada. Baik ibu-ibu rumah tangga, baik anak-anak dalam fase pendidikan sekolah, terus Engkau urapi setiap kehidupan mereka, pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa
berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan di mana keadaan bangsa negara kami, khususnya DKI kami, DKI yang ada saat ini Tuhan dalam keadaan baik-baik saja, itu semua karena campur tangan Tuhan, sehingga ada kedamaian atas DKI, ada kedamaian atas kota-kota, ada kedamaian atas bangsa kami, dan kami terus akan melihat kedamaian itu, ketentraman itu terus terpelihara atas setiap kota-kota, bahkan sampai ke desa-desa yang ada, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan kenyamanan untuk tinggal terus di bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terus pakai Tuhan, tuntun bangsa negara kami ini, biar kedamaian yang daripada sorgawi mengalir berlimpah-limpah atas bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin-pemimpin kami yang saat ini masih Tuhan percayakan memimpin di bangsa negara kami. Kami minta Tuhan yang campur tangan atas setiap kehidupan mereka. Kami minta Tuhan sehingga motivasi-motivasi yang benar dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka dapat mereka pertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga kami lihat Tuhan perkembangan kemajuan terus terjadi atas bangsa negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin yang takut akan Tuhan, dari mulai presiden, wakil presiden beserta seluruh staf pemerintahan yang ada, dari pemerintahan pusat bahkan sampai ke daerah, kami terus minta ingatkan mereka Tuhan untuk memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga dengan roh yang takut akan Tuhan mereka dapat berjalan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, karena Tuhan yang menuntun setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang akan terus Tuhan kerjakan atas bangsa negara kami. Kami bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau dahsyat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini, bahkan terus kami berdoa buat setiap para pelayan-Mu yang telah melayani pada ibadah kedua dan ibadah pertama. Terus Tuhan perlengkapi setiap kehidupan kami. Tambah-tambahkan terus kesehatan yang baru atas kami. Tambah-tambahkan hikmat yang daripada sorgawi atas setiap kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Biar Tuhan kasih menyertai setiap kehidupan kami. Adapun kami naik kendaraan umum pribadi bahkan yang berjalan kaki, biar Tuhan yang tibakan kami di rumah kami tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dulu, sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara saya kasih Tuhan Yesus, pulanglah dan lakukanlah setiap firman yang sudah kau dengar hari ini. Dan jadilah seseorang yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam putranya yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Boleh menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali di awan permainan menjemput kita semuanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan kita ada pembicara dari Uganda ya. Pastor Eli Mutenga. Ya. Biar bawa jiwa untuk didoakan dan alami mujizat. Tuhan Yesus memberkati.